Pemilu Presiden 2024 diwarnai dengan berbagai janji politik, tetapi juga diakhiri dengan pengingkaran politik. Pesan konstitusional MK itu harus keras, lugas, agar berbagai anomali dalam pemilu 2024 tidak dinormalisasi dan dijadikan kebijakan dalam perburuan kekuasaan berikutnya, termasuk Pilkada 2024. Jangan sampai MK yang bertugas menjaga konstitusi kemudian malah mengingkari konstitusi. Inilah simpang jalan. Ya, sama saya lagi Hansat. Nah, ini sekarang saya pakai batik, pakai jas juga. Pakai batik, pakai jas. Bukan cuma nyentrik, tapi ini ciri khas. Ya, asik ya. Kalau nemu tadi juga tuh. Nah, yang lalu kan saya udah bacakan opininya Denny Indrayana tuh dari akun X ya. Sang profesor. Nah, ini sekarang saya bacakan lagi analisis dari Budiman Tanurjo. Ini dari kompas.id ya, coba kita ambil ya. Ini saya izin ya, Pak Kompas, Pak Budiman Tanurjo. Nanti kalau nggak setuju, kabarin aja, nanti kita take down. Ini tujuannya supaya lebih banyak yang mendengarkan ya, karena tidak membaca, mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Budiman Tanurjo. Kita mulai ya. Mahkamah Konstitusi, MK yang mulai, MK yang mengakhiri. Jangan sampai pola pemilihan suara rakyat dalam bentuk politik uang akan menjadi pola membeli Indonesia. Oleh Budiman Tanurjo, 15 April 2024. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, sebaik lirik lagu Kegagalan Cinta karya Rhoma Irama terasa pas dengan suasana kebatinan politik kontemporer belakangan ini. Pemilu Presiden 2024 diwarnai dengan berbagai janji politik, tetapi juga diakhiri dengan pengingkaran politik. Politik sangat kental dengan berbagai kontradiksi dan paradoks, berkomitmen memerangi korupsi dan nepotisme, tetapi secara terbuka justru mempraktikkan korupsi dan juga nepotisme. Putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 menjadi putusan pembuka kontroversi di Pilpres 2024. Putusan MK itu tak bulat. 4 hakim konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Wahidudin Adams berbeda pendapat, dissenting opinion. Keempat hakim konstitusi itu menolak permohonan uji materi mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden karena itu bagian dari open legal policy. Ada banyak alasan disampaikan. Adapun 2 hakim konstitusi, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik P. Fuch, melakukan concurring opinion. Eni dalam concurring opinionnya mengatakan berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembuat undang-undang. Pandangan senada dinyatakan Daniel yang dalam concurring opinion menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi. Kedua hakim konstitusi itu berpendapat jika syarat pencalonan capres dan cawapres mau dibuka, syaratnya adalah gubernur. Meskipun ada perbedaan pandangan, dissenting opinion dan concurring opinion, rasa dissenting opinion, MK mengambil kesimpulan dan mengubah syarat pencalonan presiden dan wapres menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau saya ulang ya, berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK di tengah jalan itu membuka peluang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres. Dan hasilnya, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 58% suara. Hanya 3 hakim konstitusi, Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul, yang menerima uji materi soal syarat pencalonan presiden dengan menambahkan syarat pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih
melalui pemilu termasuk pilkada. Akhir dari putusan itu, Ketua MK Anwar Usman dicopot sebagai Ketua MK dan dijadikan hakim non Palu. Anwar dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Jimli Asyidiki, Wahidudi Adams, dan Bintan Seragi. Atas putusan MK itu, Anwar Usman melawan dan merasa menjadi korban pembunuhan karakter. Anwar menggugat pemberhentian dirinya ke PT UN. Untuk kedua kalinya ia disidang etik dan dinyatakan melanggar etik dengan sanksi teguran tertulis. MK kedua ini dilakukan IGD Dewa Palguna, Ridwan Mansur, dan Yuliandri. Majunya Gibran menjadi calon wapres ternyata terus dipersoalkan, bahkan didalilkan dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di MK. Tim hukum pasangan calon 1 dan 3 mendalilkan ikut sertanya putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat Presiden berpihak dan menggunakan berbagai perangkat untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Membaca arah putusan MK. Persidangan MK sudah mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan pengajuan bukti telah selesai dilakukan. 4 menteri Presiden Jokowi diminta hadir ke MK. Keempat menteri itu adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Pemeriksaan saksi, ahli, dan pengajuan bukti telah selesai. Setiap pihak menyampaikan kesimpulan dan majelis hakim segera melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan atas sengketa hasil pemilu 2024. Putusan akan dibacakan pada 22 April 2024 setelah Idul Fitri. Survei longitudinal Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan hanya 50% responden memandang citra MK positif. Putusan MK 22 April 2024 akan mengakhiri kontroversi Pilpres 2024. MK yang membuka kontroversi, MK pula yang mengakhiri kontroversi. MK yang memulai, MK yang mengakhiri. Bagaimana MK akan mengakhiri kontroversi pemilu 2024 ditunggu bangsa ini. Peran MK betul-betul diharapkan menjadi penjaga konstitusi atau the guardian of constitution. Tren menarik dari sidang sengketa pemilu kali ini adalah muncul berbagai amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan sejumlah akademi dan kelompok masyarakat. Mereka semacam petisi atau kegelisahannya mereka menyampaikan semacam petisi atau kegelisahannya menyangkut nasib negeri kepada MK. Amicus curiae disampaikan pengajar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pengajar Universitas Indonesia, dan berbagai kelompok. Undang-undang kekuasaan kehakiman memang mewajibkan hakim menggali rasa keadilan masyarakat. Sejumlah analis di harian Kompas menawarkan berbagai sudut pandang. Sulistiowati Irianto dalam artikel Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural Formal Kompas 5 April 2024 menulis, sengketa pemilu bersifat khusus dan menyangkut keberlangsungan nasib bangsa dan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Hakim diharap tak sekedar menjadi corong undang-undang, tapi keadilan substantif seturut hakikat sebagai penjaga konstitusi. Denny Indrayana dalam artikel Mencari Keadilan Pilpres 2024 Kompas 4 April 2024 menulis ada persoalan paradigmatik yang mengemuka, yakni pendekatan kuantitatif dan argumen kualitatif. Pandangan senada disampaikan Bivitri Susanti dalam artikel MK dan Kerangkeng Keadilan Pemilu 4 April 2024. Megawati Soekarno Putri dalam kapasitasnya sebagai seorang warga negara Indonesia menulis esai di Kompas 8 April 2024 berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Megawati menulis ketukan palu Hakim Konstitusi akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan dan demokrasi atau menjadi fajar keadilan bagi rakyat dan negara. Putusan MK 22 April 2024 sangat ditunggu bangsa ini. Putusan MK apapun itu akan mengakhiri kontroversi keabsahan pemilu 2024. MK yang memulai membuka kotak Pandora kontroversi, MK pula yang harus menutup kotak Pandora kontroversi. Karena itulah MK betul-betul diharapkan untuk menjadi lembaga pemutus. Bukan sekedar mahkamah kalkulator, melainkan juga memeriksa dan memberikan penilaian kelembagaan semacam constitutional address atau pesan yang tegas dalam pertimbangan putusannya kelak. Permusyawaratan 8 hakim konstitusi karena Anwar Usman tak ikut bermusyawarah akan menjadi kunci. Dalam permusyawaratan terakhir ada hakim konstitusi baru yaitu Ridwan Mansur dari Mahkamah Agung dan Arsul Sani dari DPR. Posisi Ridwan dan Arsul akan mengikuti Arsul akan ikut menentukan arah putusan MK. Trio Hakim Konstitusi, Suhartoyo Ketua, Saldi Isra Wakil, dan Arief Hidayat punya posisi awal untuk menolak uji materi soal syarat umur. Koalisi 3 Hakim Konstitusi ini dalam beberapa putusan kompak dan kerap melakukan dissenting opinion. 2 hakim lain, Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik, dalam posisi awal concurring opinion berasa dissenting opinion juga akan dilihat konsistensi dalam putusannya. Interaksi atau saling memengaruhi antara hakim akan menjadi sangat menarik. Posisi Guntur Hamzah yang pengusulannya di DPR juga menimbulkan kontroversi dan sejak awal sudah dalam posisi mengabulkan uji materi akan sendirian karena Anwar Usman tak terlibat. 2 hakim baru, Ridwan Mansur dan Arsul Sani, sebelumnya terbaca posisi politiknya. Kedua hakim itu pun tidak punya posisi dengan putusan nomor 90 dan tentunya akan merdeka berinteraksi dengan hakim-hakim konstitusi lain yang sudah punya relasi emosional dengan putusan nomor 90. Pertaruhan MK. Interaksi antara hakim konstitusi bermazhab judicial activism, judicial restraint, dan judicial heroic akan menjadi penentu arah putusan MK yang akan disampaikan pada 22 April 2024. Namun apapun putusannya, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang seharusnya ikut memengaruhi alam berpikir hakim konstitusional. Pertama, citra lembaga MK sedang di titik nadir. Survei longitudinal Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan hanya 50% responden memandang citra MK positif. Itu terendah sejak Januari 2015 yang di angka 75,1%. Secara kualitatif, 4 putusan MK terakhir, putusan MK soal ambang batas parlemen, putusan MK soal kejaksaan, putusan MK soal pilkada tetap November, dan putusan MK soal penghapusan pasal pembuat onar menunjukkan sinyal pembalikan. Apakah tren pembalikan ini akan berlanjut? Jangan sampai MK yang bertugas menjaga konstitusi kemudian malah mengingkari konstitusi. Kedua, 8 hakim MK berada di bawah tekanan. Tekanan dari opini publik ataupun tekanan dari yang tidak tampak. Tekanan antara hanya mengadili sengketa hasil pemilu dan mengadili sengketa proses. Tekanan untuk mengadili sisi formal atau sisi substansial. Apapun putusannya, ada banyak aspek lain yang perlu jadi pertimbangan, khususnya kalender konstitusional, yakni berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024 dan tahapan menuju ke arah itu. Memusyawarahkan rasa keadilan sebagian masyarakat yang tercermin dalam amicus curiae dan berbagai kesaksian di persidangan dalam dokumen MK menjadi bagian dari interaksi permusyawaratan hakim konstitusi. Momentum pembacaan putusan MK 22 April 2024 bisa dipakai MK sebagai pengakuan dosa
untuk melakukan reposisi politik konstitusional setelah putusan nomor 90. Pesan konstitusional MK itu harus keras, lugas, agar berbagai anomali dalam pemilu 2024 tidak dinormalisasi dan dijadikan kebijakan dalam perburuan kekuasaan berikutnya, termasuk Pilkada 2024. Jangan sampai pola pembelian suara rakyat dalam bentuk politik uang akan menjadi pola membeli Indonesia. Karena MK yang memulai kontroversi, biarkanlah MK mengakhiri dan menutup kontroversi dengan constitutional address dan pesan kebangsaan untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi. Jangan sampai MK yang bertugas menjaga konstitusi kemudian malah mengingkari konstitusi. Inilah simpang jalan. Itu tadi opini Budiman Tandrojo, pemimpin redaksi Kompas 2014 sampai 2018 dan host satu meja The Forum Kompas TV. Itu dari Mas Budiman Tandrojo. Kita akan bacakan yang lainnya. Tadi saya sudah sempat nyebut Megawati Soekarno Putri juga tulis. Kita akan bacakan di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.